Calon bergiliran menjawab soal pertanyaan dari tim panelis yang dibacakan moderator. Kemudian ditanggapi dan dijawab kembali pasangan calon dengan durasi waktu tertentu. Waktu menjawab 120 detik, menanggapi jawaban 90 detik, dan menjawab kembali 90 detik. Untuk soal terakhir, diundi dan dijawab paslon yang mengambil abjad terkecil. Waktu menjawab 90 detik, menanggapi jawaban 90 detik, menjawab kembali 90 detik, dan menanggapi jawaban kembali 90 detik. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di debat publik pertama pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020. Bapak Ibu hadirin dan Rina, tadi sudah kita ikuti bersama bagaimana pertanyaan dari tim panelis sudah dijawab dan juga saling ditanggapi. Untuk itu kita akan lanjutkan kembali untuk pendalaman visi misi di segmen ketiga kali ini. Dan kita akan awali untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada paslon 2. Urut 2. Betul. Baik, kami persilahkan Bapak untuk mengambil satu buah amplop. Ya. Amplop masih tersegel dengan rapi, permisi. Kami akan bacakan pertanyaan ini untuk paslon nomor urut 2. Sembari kita lihat bersama ini disegel logo KPU begitu ya. Ini bisa menandakan bahwa ini adalah resmi Bapak Ibu. Dan tentunya sembari kita menunggu Rina membuka dan membacakan pertanyaan, waktu nanti menjawab adalah 2 menit, ditanggapi oleh paslon 1 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik, ditanggapi kembali oleh paslon 2 yaitu 1 menit 30 detik. Sudah siap? Baik, kita mulai. Ya, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Berdasarkan survei Ikatan Ahli Perencanaan IAP tahun 2018, Surabaya tidak termasuk ke dalam 7 kota layak huni di Indonesia. Beberapa indikator survei tersebut adalah sumber air bersih, penataan pedagang kaki lima, dan transportasi. Sementara itu, permasalahan tata ruang di Surabaya lainnya adalah terkait dengan masih banyaknya surat hijau, perkampungan kumuh, persoalan banjir, dan juga kemacetan. Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya akan melakukan upaya-upaya, yaitu melakukan pembenahan yang memang di Surabaya ini kampung-kampungnya masih banyak yang kawasan kumuh. Kita temukan di Asemrowo, sungai tidak nampak airnya, semuanya penuh sampah. Terus kemudian di Kerembangan juga sama. Kriteria untuk mendapatkan hunian yang layak, kawasan yang layak huni adalah yang pertama adalah ketersediaan perumahan. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan air. Kemudian ruang pabrik. Kemudian juga sanitasi. Di Surabaya masih ada 100.000 kakak yang masih tidak punya jamban. Kemudian di sungai-sungainya juga masih ada orang buang hajat itu di sungai. Kalau saya jadi wali kota, saya akan bersihkan, saya yakinkan tidak ada lagi orang buang kotoran di sungai. Itu, dan kami akan bangun komunal-komunal, jamban-jamban komunal yang ada di Surabaya ini sangat memprihatinkan. Silakan Pak Mujaman. MA Mujaman akan komitmen membereskan surat hijau yang sudah berlarut-larut puluhan tahun. Kami akan berada paling depan menyelesaikan surat hijau. Pemimpin tidak boleh mengelak. Pemimpin harus terdepan menyelesaikan setiap masalah masyarakat. Yang terpenting mengenai kawasan kumuh adalah masalah banjir. Ternyata kampung-kampung baru punya saluran tetapi tidak terhubung dengan saluran besar. Ini kita harus berikan bantuan 150 juta rupiah per RT untuk memastikan mereka bisa membangun kampung. Baik, terima kasih. Kemudian langsung ditanggapi oleh paslon 1 dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Surabaya ini berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, kumuhnya sudah 0%. Karena kumuh itu ada faktor-faktor lain yang dihitung, tidak hanya satu, hanya pandangan mata langsung. Yang kedua,
Juga kita tahu Surabaya mendapatkan Adipura Kencana 5 kali terus berturut-turut. Bahkan Surabaya mendapat pengakuan internasional. Ada Lee Kuan Yew yang memberikan penghargaan kepada Surabaya terkait dengan kotak layak huni. Kita juga tahu Surabaya mendapatkan 30 penghargaan internasional, 286 penghargaan dari nasional. Ini menunjukkan sebenarnya data itu yang bicara. Kalau 0% tadi saya sampaikan, ini ada dari Dinas Cipta Karya. Tadi juga disampaikan yang terkait surat hijau, saya katakan pemerintah kota sudah berjalan. Bu Risma membuat surat ke Presiden, hanya menunggu balasan dari surat Menteri ATR, apakah ini harus dilepas dengan hibah ke negara atau tanpa ganti rugi. Karena menurut PP 27 2014, ketika pelepasan aset negara, itu harus dengan ganti rugi. Tapi kalau ke pemerintah pusat bentuknya hibah, itu bisa tanpa biaya pelepasan kepada negara. Itu yang harus menjadi catatan. Tidak boleh kita melanggar peraturan yang ada di atasnya dan kita harus mentaati peraturan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis dan kemudian dilanjutkan dengan paslon 2. Ya, untuk paslon nomor urut 2 menanggapi 1,5 menit. Dimulai. Kami tetap komitmen dan konsisten apabila menjadi wali kota. Saya akan sekali paling di depan untuk menyelesaikan surat hijau bersama teman-teman pejuang surat hijau di Surabaya. Bahkan dalam proses kami akan membebaskan distribusi terkait dengan surat hijau. Tolong Pak Armuji jalan-jalan deh ke Asemrowo. Boleh itu surat-surat dapat penghargaan. Mari ke Kerembangan Kulon, mari ke Kembarangan Wetan. Sungai yang tidak, sekali lagi sungai yang tidak kelihatan airnya, bahkan sampah begitu panjang sampai ke bosen. Itu yang harus kita lihat sesungguhnya di lapangan. Masih banyak orang buang hajat di sungai-sungai di kota Surabaya ini. Itu yang harus kita selesaikan. Dan insya Allah saya akan melakukan bedah rumah termasuk 2.000 setiap tahun. Ya, tadi syarat utama layak salah satunya adalah air. Saya pernah pengalaman jadi dirut PDAM Surabaya Kota Surabaya melakukan terobosan memberikan pelayanan air dengan jaringan gratis bagi seluruh rumah tangga di kota Surabaya. Kenyataannya setelah saya tinggal beberapa hari di stop dan itu adalah merugikan rakyat Surabaya. Kami akan kembalikan lagi bahwa Baik, terima kasih. Dan mohon berkenan selanjutnya nanti saat kita mendengarkan dari masing-masing paslon Ya. menanggapi atau menjawab pertanyaan tidak bertepuk tangan ya, Bapak Ibu. Dan Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 mengambil 1 buah amplop pertanyaan yang nanti juga akan kita bacakan. Terima kasih. Baik. Amplop masih tersegel dengan rapi ya. Kita akan buka, saya bukakan Helmi yang memiliki. Ini adalah pertanyaan yang tepat. Sinergi ketika kita akan hijrah menjadi digital. Kenapa? Budaya arek itu militan. Budaya arek adalah ciri khas Surabaya.
Ketika kita tidak butuh militan, kita tidak punya militan, maka hijrah kita ke tempat digital tidak mungkin kita bisa lakukan. Inilah budaya arek Surabaya. Tapi ketika ada penyakit yang tadi katanya pornografi, yang tadi adanya narkoba, itu bukan budaya arek. Tapi itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota saja, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada yang namanya tokoh agama, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, dan semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi ini adalah suatu penyakit atau kejadian yang di luar budaya arek. Karena dari tahu budaya arek Surabaya mulai zaman Bung Tomo sampai sekarang tidak ada yang seperti itu. Berjuang dengan semangatnya, mengatakan bahwa ini Surabaya kota pahlawan, Surabaya tempatnya revolusi jihad. Tidak ada kota Surabaya yang dikatakan tempat narkoba, tidak ada Surabaya yang dikatakan sebagai tempat prostitusi. Tapi inilah yang harus kita tahu, bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan semuanya. Tanggung jawabnya dari tokoh masyarakat, agama itu kita bersama membangun itu, merubah itu. Karena kalau saya katakan budaya arek, itulah militannya yang dibutuhkan. Karena juga pada digital membutuhkan kemauan yang kuat, militan yang insya Allah dengan budaya arek, hijrah kita ke digital itu bisa kita lakukan. Karena semuanya harus kita lakukan. Penggerakan ekonomi melalui UMKM dengan digital, pendidikan juga dengan digital. Jadi kita harus terbiasa dengan digital. Tapi sifat yang tadi harus kita perangi bersama, kita selesaikan bersama. Pak, insya Allah dengan para alim ulama, dengan tokoh agama, semua itu bisa kita lewati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Selanjutnya kita akan beralih ke paslon 2 dengan Paslon nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Beberapa bulan yang lalu saya melihat dan mendengar ada yang menyatakan bahwa di sini ada mafia anak-anak yang ngelem, kemudian yang terlibat narkoba juga banyak. Ya, tentunya ini yang harus kita berikan wadah supaya bagaimana anak-anak di Surabaya ini tersalurkan. Di sini memang banyak dibangun, tetapi anak-anak mau menggunakan sarana itu aja juga susah. Kadang-kadang diusir-usir. Dibangun jembatan yang ada marinanya untuk anak-anak milenial untuk melihat aktivitas sana. Sekarang juga nggak bisa. Hanya digunakan TikTok orang tertentu aja mungkin yang bisa pada saat sekarang ini. Inilah fakta yang kita temukan pada saat sekarang ini, masih banyak. Generasi milenial termasuk olahraganya harus kita berikan ruang dan tempat untuk anak-anak Surabaya. Jangan sampai main bola pun arek Surabaya harus ke Sidoarjo, harus keluar kota. Ini sungguh naib buat kebanggaan kita ini. Main bola arek Surabaya harus keluar kota. Silakan. Anak muda butuh bermain dan belajar. Ini trennya sekarang. MA Mujiaman akan membangunkan stadium e-sport terbesar di Indonesia untuk tempat bermain dan belajar. MA Mujiaman juga akan membangun distrik inovasi dan kreatif. Mereka butuh ruang. Sementara ruang-ruang sekarang yang strategis dibiarkan terlantar seperti Tunjungan, THR dan Pasar Waktu Turi. Anda habis. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke paslon nomor urut 1. Kembali untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Tadi kalau disampaikan terkait gedung atau bangunan internasional, berapa lapangan sepak bola yang telah dibangun oleh pemerintah kota? Saat ini ada gedung Bung Tomo yang diakui oleh dunia sampai sepak bola umur 20 yang paling siap dikatakan adalah Bung Tomo. Ini sebagai bukti. Co-working space berapa tempat yang kita buka, berapa tempat yang berhasil di sana. Nanti kita pun akan membentuk co-working space yang lainnya. Tapi disinilah kita bisa melihat tempat kreatif anak-anak muda sudah dibukakan di sana, co-working space. Ada lagi digital PLC yang kita buka di kampung-kampung. Bagaimana anak-anak harus tahu terkait PLC komputer, harus banyak tahu digital. Itu yang kita lakukan. Tetapi kalau kita mengatakan internasional terbesar, sudah Bung Tomo insya Allah diakui. Tapi kita juga akan menggunakan spot terbesar nanti. Di sana juga bangun yang namanya tempat-tempat sepak bola. Itu yang sudah kita lakukan semua. Berapa taman yang dibangun, berapa yang penuh dengan wifi gratis, berapa pemuda kumpul di sana. Kita tingkatkan empati masyarakat Surabaya. Dan saya yakin Surabaya hari ini, kaum milenialnya adalah kaum milenial yang hebat.
bagaimana bisa memberikan kemajuan bagi kota Surabaya, karena kekuatan kota Surabaya ini di kaum milenial, dan itu sudah terbukti. Karena saya tidak ingin dan tidak ada kata milenial di Surabaya dengan budaya arek, bukan budaya yang macam-macam. Ya, waktu Anda habis. Dan selanjutnya, Helmi. Baik, Rina dan pemirsa, Bapak Ibu hadirin, ini adalah pertanyaan kelima. Yang kemudian siapakah akan menjawab pertama dari masing-masing paslon ini? Kita akan ikuti dengan mengundi huruf terkecil. Huruf terkecil, dan kami persilakan rekan kami. Ya, Fani, kami persilahkan paslon nomor urut 1 mengambil. Siapakah huruf terkecil nantinya yang akan memulai atau menjawab pertanyaan kami terlebih dahulu? Baik. Ya, paslon nomor urut 2 silakan. Untuk juga mengambil huruf yang nantinya nomor atau huruf terkecil ya, lebih tepatnya. Baik. Huruf terkecil. Kita lihat untuk paslon nomor urut 1 apa hurufnya? Boleh ditunjukkan paslon nomor urut 1 hurufnya apa? Hurufnya 40. Boleh diperlihatkan ke kamera. Baik, Oke, huruf oke. G dan paslon nomor paslon urut 2 2? A, Alfa. Alfa, boleh Baik. ditunjukkan? Boleh ditunjukkan? Bapak, mohon maaf. Lebih didekatkan dan lebih ditunjukkan Nah, untuk itu A ya. di-shoot. Baik. Baik. Artinya adalah untuk Ya. yang menjawab pertanyaan di pertanyaan kelima adalah paslon nomor 2. Siap. Untuk itu akan dibacakan Rina. Ya. Saya akan bacakan pertanyaan ini untuk paslon nomor urut 2. Tapi nanti paslon nomor urut 1 juga akan menanggapi ya. Kita akan buka terlebih dahulu. Amplop masih sama, saya tunjukkan ya, ini masih tersegel dengan rapi. Baik, sembari kita menunggu Rina membuka pertanyaan, ini nanti akan ditanggapi, saling tanggapi dengan waktu yang sama semuanya, yaitu 1 menit 30 detik begitu ya. Ya. Jadi nanti paslon 2 menjawab ditanggapi oleh paslon 1 dan kembali ke paslon 2 dan kembali ke paslon 1 dengan durasi. Nomor urut 2. Persoalan COVID-19 di kota Surabaya perlu mendapatkan perhatian yang serius. Berdasarkan data lawancovid19.surabaya.go.id per tanggal 2 November 2020 ada 16.023 kumulatif terkonfirmasi COVID-19 di kota Surabaya, di mana 89 konfirmasi dalam perawatan, 14.763 konfirmasi sembuh, yang meninggal dunia sebanyak 1.171. Kedepan angka ini belum menunjukkan segera berakhir. Problema yang terjadi tidak hanya terkait penanganan di rumah sakit, namun juga permasalahan di komunitas. Pertanyaannya, upaya apa yang akan saudara lakukan jika saudara terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya dengan melibatkan instansi lintas sektor? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik. Dimulai sekarang. Terima kasih. Tentunya kalau saya jadi wali kota akan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Bahwa itu ada undang-undangnya, ada PP-nya dan perbunya, yaitu tentang kesehatan itu sendiri, pendidikan, dan kemudian berikutnya adalah pemulihan ekonomi. Tentang kesehatan, kita harus mengacu pada upaya utama adalah pencegahan terhadap penyebaran daripada penyakit COVID ini, yaitu dengan cara 3M, yaitu memakai masker, kemudian jaga jarak, dan kemudian berikutnya cuci tangan. Kemudian bagaimana kita juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara minum vitamin, dan itu harus dilakukan. Kemudian juga untuk pencegahan kita juga harus melakukan bekerja sama dengan lintas sektoral terkait, dengan kepolisian yang sekarang kita lihat aktif, dengan TNI juga aktif, dan juga dengan seluruh komponen masyarakat termasuk jaga-jaga 3D. Sayangnya tidak didukung oleh pemerintah kota. Kami akan memberikan bila itu masih terjadi. Silakan. Kami juga tertarik kalau ke lapangan mendapatkan masalah yang sederhana tetapi harus diputuskan. Orang meninggal karena COVID. Sekarang harus dibawa ke Keputih, dan satu lagi adalah di sebelah barat yang jauh. Kami memastikan akan kita rubah prosedur tersebut. Jadi orang meninggal pun akan kita bantu, kita mudahkan pengurusannya. Waktu habis, dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan.
Angka kesembuhan saat ini telah mencapai 92,03%, insya Allah. Sekitar dari 15.800 sekian. Dan itu hasil kerjasama, bagaimana pemerintah kota bekerja sama dengan kepolisian membentuk kampung tangguh. Dan sampai sekarang ada turun ke lapangan, ketika dilakukan bersama-sama dengan kepolisian, semua pihak berwajib ada swab, langsung tim hunter kalau kami mengatakan, biasanya begitu. Tapi tadi disampaikan ada masker, ada mencuci tangan, tapi sebenarnya yang paling hebat ketika pada waktu itu terjadi permasalahan banyak yang terkena infeksi, maka ada 3 sebenarnya, tracing, testing, dan treatment. Itu yang dilakukan, dan tracing, testing, sama treatment ini dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum, ada kepolisian, ada keangkatan, semuanya menjadi satu bagian. Dan ini yang saya katakan, apakah? Dan setelah itu ada dengan swab gratis, di swab akhirnya turun. Dan saya ingin sampaikan saja dan ingin tanyakan, apakah langkah pemerintah kota dengan angkatan yang sudah berjalan tim hunter, dengan swab gratis, akhirnya kita tahu dan akhirnya turun sampai sekarang menjadi 79, apakah langkah pemerintah kota itu sudah bisa dikatakan benar atau tidak? Karena bukti sudah mengatakan bahwa dengan kerjasama yang hebat, dengan disiapkan BNPB dari BIN bantuan alat-alat tadi, PCR ternyata turun terbukti hanya 79. Saya hanya ingin tanya, apakah itu sudah menjadi kerjasama dan yang terbaik oleh pemerintah kota? Baik, terima kasih. Kemudian ditanggapi kembali oleh Paslon 2. Silakan. Saya juga ragu dengan kerjasamanya, termasuk dengan warga RT dan RW yang ada di kampung-kampung yang ikut terlibat. Sangat prihatin, bulan Maret kejadian sampai bulan Oktober tidak dapat bantuan apa. Dan ini keluhan para RT di lapangan, fakta yang kita temukan, bahkan tekor-tekor RT di sana. RW pun tekor sampai 30 juta ngurusin COVID. Kemudian swab, tes yang ada di Gayungan, mungkin sekarang juga nggak ada lagi. Dan mohon maaf, penanganan sejak awal pertama. Dan Presiden sempat menyatakan bahwa Surabaya bukan lagi zona merah, zona hitam. Ini sungguh prihatin penanganan COVID di Surabaya ini. Ya, kami juga akan fokus dalam recovery ekonomi menghadapi COVID-19. Memastikan akan memberikan BLT 1 juta rupiah per keluarga bagi warga MPR yang belum tersentuh program regional maupun program nasional. Yang terpenting lagi adalah kita juga perlu memastikan ya tenaga medis yang sekarang bekerja lembur, bekerja lebih dari jam kerja, APD-nya pun masih perlu disesuaikan. Yang penting adalah bantuan lembur buat para medis yang sudah berjuang mati-matian meninggalkan keluarganya. Kita pastikan. Baik, terima kasih. Kemudian langsung ditanggapi oleh Paslon 1. Silakan. Saat ini kampung tangguh, itulah kehebatan warga Surabaya. Empatinya sangat tinggi. Warga Surabaya tidak ingin kotanya itu menjadi kota COVID, menjadi hitam. Itu perjuangan bersama antara masyarakat Surabaya, pemerintah kota, sekaligus dengan aparat yang bersama. Itu menunjukkan keberhasilan kota Surabaya menjadi 95 kelurahan yang sudah menjadi hijau. Dan sisanya hanya ada 79. Itulah hebatnya kota Surabaya. Dan ini yang kami tunjukkan, bahwa tidak semuanya ingin minta uang, tidak. Bahkan yang namanya kader, itu ada yang ingin mengatakan saya tidak dibayar pun kami siap. Tapi pemerintah kota tetap memberikan apresiasi. Itulah yang empati hebatnya warga Surabaya yang sampai dengan saat ini, dengan semangat 45-nya, dengan semangat 10 Novembernya, Surabaya masyarakatnya tidak bergeming dan tidak hanya butuh uang. Tapi masyarakat Surabaya butuh menunjukkan butuh pekerjaan yang gotong royong, karena Surabaya ini dibentuk menjadi kota yang gotong royong. Bagaimana saling melengkapi pemerintah, masyarakatnya, dan seluruh instansi yang ada di sebelah-sebelah kota Surabaya, bukan hanya pemerintah kota Surabaya. Dan alhamdulillah itu bisa ditunjukkan oleh masyarakat yang hebat, masyarakat Surabaya yang kuat. Sekarang hanya 79. Insya Allah Surabaya jadi hijau dengan masyarakat yang hebat. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan pemirsa. Kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon.
Ya, dan dengan demikian berakhir sudah segmen pendalaman visi dan misi. Betul. Ya, Helmi. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan segmen yang lebih seru tentunya. Betul. Masih bersama kami di debat publik pertama, pemilihan wali kota dan calon wakil wali kota maksud kami, Surabaya 2020. Kami akan kembali selepas yang berikut. Debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020. Segmen keempat, debat terbuka antar pasangan calon sesi pertama. Paslon bergiliran memberikan pertanyaan kepada paslon lain sesuai tema. Dijawab, ditanggapi, kemudian dijawab kembali pasangan calon dengan durasi waktu tertentu. Waktu bertanya 120 detik, menjawab 90 detik, menanggapi jawaban 60 detik, dan menjawab kembali 60 detik. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada dan Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mengawali di segmen yang disampaikan tadi mulai awal sampai akhir adalah keberhasilan Ibu kita, Ibu Tri Risma hari ini. Saya ingin apa sih yang rencana Bapak? Bagaimana dengan investasi? Bukan hanya membangun, kenyataan bahwa investasi Surabaya hanya 36 triliun, 4 triliunnya dalam negeri, dan internasionalnya hanya 0,14 triliun. Apa yang akan Bapak kerjakan untuk mempersiapkan agar Surabaya menarik untuk investasi? Baik, terima kasih. Kemudian langsung ditanggapi oleh paslon 1 dengan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya hanya tanya, pertanyaannya Pak Armuji itu satu. Indeks Gini 2018 itu berapa? 2019 itu berapa? 5 tahun ke depan mau rencananya itu berapa dan akan dijadikan apa? Mohon ini juga belum dijawab lagi. Tapi insya Allah kalau tadi yang terkait dengan investasi, kita melihat pemerintah itu ketika investasi masuk harus bermanfaat buat masyarakatnya. Kalau investasi masuk tidak bermanfaat buat masyarakat, tidak bisa menyerap tenaga kerja, tidak bisa menguntungkan warga Surabaya, jangan pernah masuk investasi ke kota Surabaya. Karena kalau kami membangun, pemerintah kota itu harus bisa rugi untuk kesejahteraan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan investasi, tapi akhirnya mematahkan atau mengalahkan kepentingan masyarakat. Jadi nanti itu kita harus melihat data kembali, kita lihat apa sih yang dimasukkan investasi dan indeks ini. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis, kemudian langsung ditanggapi kembali 1 menit untuk paslon 2 dimulai dari Anda berbicara. Anda yang pernah menjabat di suatu pemerintahan ini yang sangat strategis. Tetapi saya melihat skala prioritas terhadap rakyat kecil Anda sangat tidak empati. Kebutuhan pasar di Surabaya tidak ada satupun pasar yang baik. Bahkan Anda membangun jembatan bambu yang berusia cuma berapa bulan sudah roboh. Apakah itu Anda berpihak pada masyarakat kecil yang tiap hari berinteraksi di pasar? Boleh restoran tutup, tetapi pasar tidak pernah tutup, yang tidak pernah Anda sentuh sama sekali. Tadi mengatakan prioritas Bapak selaku pemikirnya Surabaya. Ternyata pembangunan jembatan 250 miliar yang saya tahu adalah dipakai tiktokan oleh Pak Armuji. Apakah ini prioritas? Saya ingin pastikan apa yang akan Bapak kerjakan ke depan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Surabaya. Oke, waktu Anda habis, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang kami berikan untuk bertanya adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Derajat kesehatan masyarakat itu sangat penting buat kita semuanya, untuk warga Surabaya. Kita rasakan pada saat pandemi ini, masyarakat Surabaya sungguh terdampak, sangat miris kita melihatnya di lapangan. Banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hari-harinya. Guru ngaji juga nggak bisa, semuanya nggak bisa. Penceramah juga sama, semuanya online. Bunda PAUD sama, para kader-kader juga sama. Ini yang kita rasakan, dan yang paling penting untuk keunggulan
dan daya saing sumber daya manusia adalah di ibu hamil. Ini yang harus diperhatikan, pemerintah harus hadir untuk bisa memberikan kesejahteraan pada ibu-ibu. Karena ini untuk generasi masa depan. Generasi akan datang jangan menjadi beban. Pada kesempatan waktu saya melihat ada sebuah video yang dinyatakan oleh saudara Erik bahwa di Surabaya ini sudah terbebas stunting. Sudah ada stunting. Ini adalah berkat ibu-ibu pusandu. Apakah benar di Surabaya ini bebas stunting? Itu pertanyaan saya. Tentunya sudah jelas sekali bahwa sistem informasi tentang ibu hamil dan kesehatan warga ini sangat buruk. Karena seorang kepala Bapeko menyatakan zero stunting. Maka dari itu kita akan membangun, Mahfud Arifin Mujiaman akan membangun sistem informasi kesehatan ini, memastikan ibu-ibu hamil mendapatkan pendampingan yang cukup. Kita sangat menghargai 1000 hari pertama kehidupan. Ini akan kita bantu dengan makanan, dengan pembinaan, juga pembinaan pranikah. Kita harus lakukan itu. Terima kasih. Oke, ya, waktunya habis. Ya, kita akan beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai sekarang. Saya selalu katakan, bayi stunting itu yang hebat adalah Bunda-Bunda Posyandu. Bagaimana turun ke bawah, beliau bisa memberikan informasi. Inilah dikatakan kerja gotong royong. Ketika semua masyarakat menjadi bagian dari pembangunan kota Surabaya, itu akan menjadi hebat. Karena itu selalu saya katakan, Bunda Posyandu adalah pemimpin sejati. Selain pemantik dan kader-kader semua adalah pemimpin sejati, RT, RW, LPMK. Karena itu Pak, insya Allah kita akan memberikan apresiasi. Yang Bunda PAUD, guru TK kita naikkan semuanya dari 400 menjadi 700 ribu. Yang namanya Bunda Posyandu, Bunda-Bunda Pemantik kita jadikan 400 ribu per bulan. Yang namanya RT kita jadikan 1 juta, RW kita jadikan 1,3, LPMK menjadi 1,5. Seluruh kader kita naikkan. Karena apa? Kekuatan Surabaya itu ada di masyarakatnya. Ketika masyarakatnya bergerak, ketika masyarakatnya memberikan data yang valid kepada pemerintah kota, itulah Surabaya akan menjadi hebat. Karena itu kita akan naikkan. Bukan naikkan ini bukan insentif loh. Yang kita naikkan adalah apresiasi. Karena saya yakin warga Surabaya kerjanya adalah gotong royong. Dan itu yang selalu saya munculkan. Dan saya selalu berhubungan dengan Pemantik, dengan Bunda-Bunda PAUD, itu yang selalu disampaikan. Karena kekuatan Surabaya ada di mereka semuanya. Kekuatan Surabaya ada di tangan mereka. Ketika mereka hebat, insya Allah Surabaya akan menjadi hebat. Baik, masih ada sisa waktu? Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Kemudian silakan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai berbicara. saya nggak ngerti apa yang disampaikan Pak Erik tadi. Saya nanya, apakah di Surabaya nggak ada stunting? Memang tahu saya, Bunda PAUD itu, Posyandu itu sangat penting. Sekali lagi di Surabaya itu data stunting. Data yang kami miliki di Surabaya berdasarkan data
Dan kembali di Acara debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020. Masuk segmen kelima, debat terbuka antar pasangan calon sesi kedua. Paslon bergiliran memberikan pertanyaan kepada paslon lain sesuai tema. Dijawab, ditanggapi, kemudian dijawab kembali pasangan calon dengan durasi waktu tertentu. Waktu bertanya 120 detik, menjawab 90 detik, menanggapi jawaban 60 detik, dan menjawab kembali 60 detik. Baik, pemirsa, kita sudah berada di segmen kelima, yaitu di mana kita akan melanjutkan debat terbuka sesi kedua dalam debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020. Iya, Helmi dan juga pemirsa, kita akan mempersilahkan masing-masing paslon nantinya untuk memberikan pertanyaan dan juga menjawab. Di segmen yang saat ini kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Dan waktu Anda bertanya adalah 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Tagline dari pasangan maju adalah maju kotane, makmur wargane. Salah satu perhatian kita adalah agar masyarakat makmur. Selama sekarang ini ada sekitar 46.000 persil surat hijau yang itu menyangkut ratusan ribu warga yang sekarang tidur pun tidak nyenyak karena mendapatkan beban, yaitu PBB dan retribusi. Yang kedua adalah bahwa dalam masa pandemi ini kita sangat fokus dengan pasar, karena pasar menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya pasar turi. 13 tahun kita punya pasar turi, tidak pernah diselesaikan. Ya, pasar turi menyangkut lebih dari puluhan ribu pengusaha dan karyawan, tenaga kerja. Maka dari itu, apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan Bapak lakukan, ya, jangan yang sudah dilakukan. Tadi jawabannya terlalu yang sudah dilakukan. Yang ada Bapak lakukan ke depan. Monggo ditambah, Pak. Juga persoalan tentang pencanangan konservasi. Di situ juga ada lahan 600.000 kakak rumah. Dia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Tanah akan dibeli oleh Pemprov, tapi bertahun-tahun juga tidak ada penyelesaian, tidak ada kepastian kepada warga. Bahkan tahun lama ada warga yang harus masuk penjara. Tambak susah, cari ikan harus jauh. Ini sungguh memprihatinkan. Apa yang konsep yang Anda lakukan terhadap konservasi yang dicanangkan di Bogor? Baik, terima kasih. Kemudian langsung ditanggapi dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terkait surat hijau dapat kami sampaikan, itu sudah masuk ke dalam aset negara pemerintah kota sejak tahun 79. Karena itu ketika kita akan melepaskan aset itu, kita mengacu kepada PP 27 tahun 2014. Di sana disebutkan ketika ingin melepaskan, tadi sudah saya sampaikan, ini harus ada ganti rugi. Tapi kalau kepada pemerintah bentuknya hibah dikembalikan kepada negara. Insya Allah itu sudah dilakukan oleh Bu Risma, oleh pemerintah kota. Ke depan kita menunggu surat dari Menteri ATR, ketika itu keluar selesai kita akan kerjakan tanpa ada ganti rugi ataupun ada dalam bentuk hibah. Terkait pasar turi kita membela masyarakat. Bagaimana kita putus kontrak karena membebani namanya pedagang. Kita putus kontrak karena tidak sesuai dengan kontraknya. Juga terkait dengan konservasi. Konservasi akan kita bangun menjadi tempat wisata. Ketika di sana itu ada rencana tata ruang wilayah, ada rencana detail tata ruang kota, maka itu harus diikuti. Dan itu mengacu kepada perda. Tetapi tugas pemerintah kota adalah ketika itu tanah pribadi, maka pemerintah kota itu harus membayarnya, menggantinya. Dan itu ada skala prioritasnya. Di tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu, oh punya saya dibeli tahun sekian, oh punya tetangga saya dibeli tahun sekian. Itu mungkin ada tambahan dari Pak Armuji.
Ya, tentunya jawaban sing jelas kayak ini, agak menjawab. Waktu habis, ya kami persilahkan kembali untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. 1 menit dari sekarang. Untuk kembali ke surat hijau, saya tahu saya tidak mau ini menjadikan komunitas politik. Karena ada tekan politik, demo-demo, saya tahu surat itu diluncurkan ke presiden. Tetapi ini adalah konsepnya Bu Wali Kota sekarang ini. Saya yang dipertanyakan bagaimana konsep Anda ke depan nanti bila menjadi wali kota. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah lakukan? Kalau kami sudah komitmen, kamu yang paling depan menyelesaikan surat hijau ini. Dan kami akan hapuskan restribusi sambil menunggu proses. Kami yang terdepan untuk bisa menyelesaikan surat hijau. Lihat video, lihat narasinya di detik 43. Bapak Menteri BPN menyatakan tinggal cari solusi dari Ibu Wali Kota. Itu yang ada. Pemimpin harus tampil, tidak boleh menunggu LO, menunggu putus kontrak, harus cari terobosan. Baik, waktu Anda habis, kemudian silakan ditanggapi untuk paslon 1 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Tadi saya sampaikan, kita harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Saya sampaikan surat hijau jangan dijadikan politik, kasihan mereka yang menunggu. Tapi saya pastikan, kalau surat ini turun tanpa ganti rugi akan kita lakukan. Tapi terkait dengan fasilitas umum, kalau itu sekolah, tempat ibadah, retribusi kita bisa hilangkan. Memang harus, dan itu harus dihilangkan. Bukan menunggu LO, tapi kita sebagai aparatur yang baik, itu harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Apa mungkin kita sebagai wali kota yang menjadi contoh akan melanggar peraturan PP yang di atasnya? Tapi saya pastikan, kita pasti akan meminta fatwa dari mengeluarkan peraturan. Jika peraturan itu yang mengeluarkan mengatakan boleh dengan ini, kita lakukan. Tapi kita harus memberikan contoh kepada masyarakat. Kita boleh berjuang. Saya akan melakukan yang terdepan, tetapi dengan aturan yang berlaku. Jangan kita mengorbankan masyarakat. Jangan diberikan janji, tapi tidak bisa dilakukan. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, waktu habis dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Surabaya ke depan ini harus menjadi kota yang indah buat masyarakat Surabaya. Kita akan memberikan beasiswa atau popda kepada masyarakat atau kepada anak-anak SMA. Kita juga melakukan BPJS seluruh warga Surabaya untuk pengobatan gratis. Kita juga mendirikan di balai RW tempat-tempat les. Bagaimana seluruh SD, SMP, SMA kita biayai semua. Disitulah kita akan menunjukkan bahwa kaum milenial kita bentukkan bangunan. Di sana bisa mengerjakan, bisa punya tenan yang ditampilkan, musik ditampilkan. Karena buat kami, kaum milenial inilah yang menjadi penerus-penerus bangsa. Yang harus mereka tidak hanya jadi pemikiran pegawai, tapi mereka harus menjadi entrepreneur. Itu yang kita wujudkan. Kita bentuk coworking space yang banyak di seluruh wilayah Surabaya. Kita juga akan bentuk bangunan di mana semua bisa kumpul menjadi satu. Kita akan kuatkan, kita hidupkanlah yang namanya kaum milenial ini. Kita fasilitasi semua kebutuhan sampai RT pun kita akan berikan wifi gratis untuk memudahkan, untuk mencari tempat untuk melakukan hijrah kepada digital. Itu yang kita lakukan. Mungkin Pak Arbuji ada pertanyaan, monggo. Aku takut cuma jadi gampang ini. Surabaya iki kotane wis apik apa durung? Wis layak apa durung? Jawablah dengan tegas. Ojo dibelok-belok sing gak karu-karuan. Bingung masyarakat Surabaya iki rek. Bahwa apa yang sudah disampaikan Pak Erik tadi, itulah yang kedepannya kita lakukan. Itulah tanggung jawab kehadiran kita sebagai nantinya bila terpilih sebagai kepala daerah harus melakukan seperti itu. Harapannya jelas. Pengalaman kita, Pak Erik maupun saya, ini sudah melakukan penghargaan yang sudah kita terima dari luar negeri itu 273 dari dalam negeri. Ini yang tentunya harus kita sampaikan kepada warga Surabaya. Baik, terima kasih. Kemudian langsung dijawab oleh paslon 2 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dari Anda berbicara. Silakan. Saya sudah 10 bulan belusukan ke kampung-kampung. Buat apa bagi saya 1000 penghargaan kalau rakyat menderita masih banyak?
nunggu MPR, RT juga sama, selalu dibuat tumpuan warganya. Bahkan yang mati pun dapat, yang punya mobil dapat, yang harusnya membutuhkan malah nggak dapat. Lingkungan masih kumuh. Mari kita ke Asemrowo, mari kita ke Bulak Banteng, mari kita ke arah utara sana. Sudah disentuh belum? Surabaya ini 31 kecamatan, 154 kelurahan, bukan hanya di protokol-protokol jantung kota saja. Ayo kita datang ke kampung-kampung, masuk kampung tertentu seperti gambar yang meledak di sana itu kita lihat, kita baunya luar biasa. Itulah yang harus diubah. Surabaya harus naik kelas, tidak bisa gini-gini aja. Surabaya harus naik kelas, saya ulangi. Jadi kita harus bangun Surabaya dari kampung-kampungnya. 150 juta per RT memastikan seluruh Surabaya dikerjakan dengan baik. Yang terakhir tadi adalah mengenai les. Orang Surabaya ternyata perancangnya memang merancang les, bukan merancang sistem pendidikan yang baik. Waktu habis, terima kasih, dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Hanya satu, ketika masyarakat merasa bangga dengan kotanya, itu pasti ada terkait survei kepuasan masyarakat. Indeks yang dilakukan oleh tim, berapa sih kepuasan masyarakat? Bahkan kepuasan masyarakat di Surabaya itu sampai dengan 92% datanya. Berarti masyarakat itu bahagia tinggal di Surabaya. Tidak ada istilah yang sampai PDL. Itu yang kita lakukan. Ini karena COVID. Ayo kita hadapi bersama COVID ini. Saya yakin ini akan selesai COVID ini. Karena bantuan tunai langsung yang tadi disampaikan itu karena COVID. Tetapi datanya itu karena data yang harus disamakan. Karena itu tadi saya bilang apresiasi kepada RT. Semua data itu akan kita basiskan di RT. Semua data itu awalnya akan dari RT sampai ke RW masuk ke database kita. Itu akan kita ganti semuanya. Karena itu kita apresiasi kepada RT. Kita berikan apresiasi yang lebih tinggi dari yang sudah ada sekarang. Kedua, silakan dimulai dari Anda berbicara. Kota Surabaya ini kota nomor 1 ya setelah Jakarta, tetapi tidak masuk dalam indeks perencanaan arsitektur. Surabaya kalah dengan Solo, Surabaya kalah dengan Palembang. Masih jauh, Surabaya nggak masuk dalam 10 besar. Mohon maaf betul. Indeks kelayakan huni masih belum memenuhi standar, tapi kota nomor 1 masih banyak kekumulan yang kita rasakan, yang rumah tinggal yang tidak layak huni. Kita memastikan kawasan-kawasan pinggiran. Saudara-saudara saya di Tenggumung, saudara saya di Bulak Banteng, saudara saya di Sumberjo akan kita pastikan untuk tidak banjir, dan kita pastikan mendapatkan pembangunan yang merata. Baik, ada waktu lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi adalah debat terbuka sesi kedua. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon. Ya, dan nanti tentu saja masih ada 1 segmen lagi. Masih bersama kami, jangan kemana-mana. Baiklah, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berada di segmen akhir, di mana dalam acara debat publik pertama pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020 dengan closing statement untuk meningkatkan komitmen dalam mewujudkan program kerja jika nanti terpilih. Ya, dan langsung saja kita akan mulai dari paslon nomor urut 1 yang akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statementnya dengan waktu 2 menit 30 detik. Baik, silakan, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Surabaya harus dan akan melompat semakin tinggi. Insya Allah 5 tahun ke depan, jika kami diberi kepercayaan oleh rakyat, Erick Cahyadi dan Armuji akan membangun Surabaya menjadi kota yang diakui dunia.
Dengan APBD 10 triliun rupiah, Surabaya sudah dapat mendongkrak PDRB menjadi lebih dari 580 triliun rupiah, yang menjadikan Surabaya nyaman untuk menjadi tempat tinggal semua orang, apapun suku dan agamanya. Kota dunia, tempat anak-anak muda kreatif terbaik akan datang untuk bekerja dan berkreasi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama dan tokoh agama, pendidik dan pejuang kesehatan, aparat birokrasi, kaum profesional dan dunia usaha, ibu-ibu rumah tangga dan para kader di kampung-kampung, penggerak lingkungan, seniman, pelaku UKM, pengemudi ojol, generasi milenial Surabaya yang kami banggakan, serta seluruh rakyat Surabaya. Tanpa partisipasi aktif seluruh rakyat, kehebatan Surabaya hari ini tidak mungkin akan terwujud. Surabaya unggul dan akan terus menjadi kebanggaan kita semuanya. Dalam sepak bola ada ungkapan bahasa Jawa begini, don't sting the winning team, yang dalam bahasa Inggris artinya ojo ganti tim sing menangan. Jangan ganti tim yang sudah terbukti sukses dan menang. Kami Erik Jayadi dan Armuji berpengalaman dan terbukti terlibat dalam gagasan membangun kota ini. Mohon dukungan untuk meneruskan keberhasilan-keberhasilan yang sudah ada, mentransformasikan Surabaya menjadi jauh lebih baik lagi. Datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Luangkan waktu 1 menit untuk datang ke TPS untuk mencoblos nomor 1 Erik Armuji. Tuku kloso neng Kertajaya, dapat Kertajaya numpai bendi.